Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa melaksanakan salah satu tuntutan agama, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu atau hadir dalam majlis taklim yang kita laksanakan di pesantren Ribat Al-Murtadha Al-Islami Singosari Malang dengan siaran langsung, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan, Allahumma amin. Malam hari ini kita masih membaca buku Jaga Akidahmu. Ini karya saya, tulisan saya atau karangan saya, dan alhamdulillah sudah terbit. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan buku ini dicetak ada 238 halaman ya, 358 halaman. Alhamdulillah bagi pemirsa yang menginginkan sudah ada keterangannya ya. Ada nomor HP-nya pemasar, yaitu Huda Muyas, saudara Huda Muyas, yang saya tunjuk sebagai admin pada beberapa media saya, dan ini bisa berkonsultasi atau menanyakan terkait dengan buku saya ini. Mudah-mudahan ini juga sumbangsi saya bagi umat Islam, dan bisa berkesinambungan pemikiran-pemikiran keislaman. Ini memang sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang, zaman yang sudah jauh dari masa Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentu buku ini tidak jauh dengan apa yang disampaikan beliau, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada kalian, kata Nabi SAW, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abadah. Kalau kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini, insya Allah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku tiada, kata Nabi. Insya Allah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku di sini maksudnya Nabi SAW wafat. Apa itu isinya? Kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnati, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Buku ini tentu tidak saya nukilkan atau terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran secara tekstual, tak begitu. Demikian juga hadis Nabi tidak. Tapi memang dasar-dasarnya saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran, saya terangkan, saya sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tujuannya apa? Tujuan saya adalah mengajak agar umat Islam itu kembali rujuk kepada Al-Quran dan hadis, tentu dengan situasi zaman sekarang, gitu ya. Situasi zaman sekarang ini kalau bisa kita merujuk dengan amalan para ulama salaf, entah ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama yang terdahulu, sehingga kita generasi zaman sekarang itu kalau melaksanakan agama tidak ngawur, tidak rusak, tidak kemana-mana, tapi sudah ada garis. Garisnya apa? Dasar ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, dan amalia dan serta pendapat para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang kita maksudkan. Karena itu saya tentu berharap mudah-mudahan banyak di kalangan umat Islam kembali rujuk kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi itu tentang ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kalau ingin lebih ringkas, ya mencari buku-buku karya ulama-ulama zaman sekarang yang mengajak ke arah kesana sama. Salah satu adalah buku yang saya tulis ini, Jaga Akidahmu. Tentu di sini terkait banyak masalah menjaga akidah, karena zaman sekarang akidah ini kayaknya sudah banyak yang menjual murah akidah. Gimana maksudnya menjual murah akidah itu? Akidah umat Islam itu kadang-kadang mudah dibayar, ya, mudah dibeli dengan uang, sejumlah uang sekian atau macam-macam gitu ya. Intinya
tidak jarang atau seringkali kita dengar ada orang yang jual beli agama sehingga orang tersebut tersesat di jalan naudzubillah min dzalik. Karena itu saya ajak kaum muslimin untuk ikut membaca. Mudah-mudahan dengan membaca buku saya ini ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggalkan sholat. Hukum Islam itu tak pandang bulu. Lanjut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan bahwa sekelompok kaum Quraisy merasa berkepentingan untuk menyelamatkan seorang wanita terhormat dari suku Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian. Jadi maksudnya dulu ada seorang wanita terhormat karena sukunya terhormat. Nah, kalau saya gambarkan terhormat di zaman sekarang itu macam-macam ya. Misalnya ini wanita ya, Bu Haja. Nah ini kan terhormat. Umumnya di kampung-kampung ya, kalau orang sudah haji itu terhormat. Atau mungkin misalnya Bu Camat, istrinya Pak Camat, atau Bu Lurah, istrinya Pak Lurah, itu kan wanita terhormat ya. Atau juga wanita tokoh-tokoh masyarakat, bahkan juga ada ustazah misalnya, kan terhormat. Itu namanya kriteria wanita terhormat. Atau juga kalau ada ustadz atau kiai, maka ada namanya Bu Nyai, itu kan namanya wanita terhormat. Keluarga kiai ada neng misalnya ya dan lain sebagainya, namanya istilah wanita terhormat. Jadi di zaman Nabi pun ada wanita-wanita terhormat semacam itu, tapi karena beda eranya, maka zaman itu adalah zaman kesukuan. Jadi di antara suku-suku itu ada suku yang dianggap terhormat atau sangat dihormati oleh masyarakat yang lebih daripada suku yang lain. Zaman itu, paham ya? Zaman itu. Lanjutkan. Mereka berkata, siapakah kiranya yang berani berunding atau memintakan keringanan hukuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi wanita ini? Ya, jadi tatkala wanita terhormat, ya saya contohkan saja misalnya kita di satu kecamatan Singosari, ya ini Singosari satu kecamatan. Ya misalnya, tak menuduh, cuman contoh, ya, istrinya Pak Camat misalnya, kan wanita terhormat. Nah, tiba-tiba mencuri, ketangkep, maka hebohlah orang Singosari, kan gitu ya. Nah, maka ada orang-orang yang senang terhadap dunia semacam itu. Kita minta keringanan saja kepada Rasulullah agar Bu Camat ini, misalnya nanti agar Bu Camat tidak dipotong tangannya. Begitulah kurang lebih. Tapi ini bukan Bu Camat ya, wanita Makhzumiyah yang sangat terhormat. Begitu kurang lebih. Saya contohkan ya, wanita terhormat. Contoh di zaman itu Sayyidah Khadijah. Itu kan wanita terhormat. Beliau adalah orang yang kaya, terhormat, bahkan juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka karena Siti Khadijah ini ya kaya raya, maka banyak orang yang mengambil bekal atau mengambil pinjam modal kepada Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan sudah menjadi wanita terhormat. Ya, dihormati oleh semua kalangan. Misalnya orang seperti Sayyidah Khadijah tiba-tiba mencuri, kan yang malu kan semuanya, itu kan? Akhirnya orang-orang minta agar orang seperti Sayyidah Khadijah itu yang kedapatan mencuri itu tidak dihukum menurut pengadilan. Gimana caranya? Nego lah. Ini tuh berarti ya. Nah, tentu ini bukan Siti Khadijah, bukan. Ini sebagai contoh agar kita mengetahui wanita terhormat itu gimana sih, suku terhormat itu gimana sih, paham ya sekarang? Nah, ini kembali lagi pada asal permasalahan ya, bahwa dulu ada wanita terhormat yang kedapatan mencuri. Orang-orang heboh nih, khususnya suku tersebut heboh ini. Gimana caranya? Kan ditutup-tutupi kan, biar tidak dipotong tangannya. Akhirnya mereka berebut, ini harus ada yang satu orang delegasi yang pandai nego, pinter dia ini berkomunikasi dengan Rasulullah. Kira-kira siapa? Kalau berbicara itu oleh Rasulullah didengarkan, kalau minta keringanan oleh Rasulullah diberi keringanan. Perkiraan siapa? Gitulah kurang lebih. Jelas. Lanjut. Yang lain menjawab,
tidak ada yang berani selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini, namanya sahabat Usamah bin Zaid itu cucu angkat Nabi. Cucu angkat Nabi. Jadi Nabi itu kan punya putra-putra dan Nabi juga punya anak angkat. Namanya Zaid bin Harithah, anak angkat. Sudah ya? Namanya anak angkat kan mesti disayangi ya. Tentu berbeda dengan orang kampung biasanya anak angkat. Dan Sayyidina Zaid itu punya putra namanya Usamah. Ya. Sahabat Usamah ini dulu teman main dan hampir seusia dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu. Jadi kadang-kadang bermain bersama dengan cucu Nabi yang dari putri beliau Siti Fatimah. Jelas? Cuman kalau Sayyidina Hasan dan Husain itu kan istilahnya cucu kandung. Ya, kalau ini cucu angkat. Tapi main bersama. Begitu. Jadi kalau mereka bertiga main bersama, kemudian ada Rasulullah, kalau Rasulullah ingin memangku, ya memangku tiga-tiganya gitu. Karena memang diangkat sebagai anak, gitu ya, anak angkat. Sudah. Dan tentu kedekatan sahabat Usamah bin Zaid dengan Rasulullah itu ya tidak diragukan lagi, namanya juga cucu angkat. Begitu kurang lebih. Dan Rasulullah sangat sayang kepada sahabat Usamah bin Zaid. Nah, perlu diketahui sahabat Usamah bin Zaid itu kalau bisa dikatakan adalah keturunan Afrika lah kalau sekarang begitu ya, keturunan Afrika begitu ya. Tapi Rasulullah tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak. Karena itu Sayyidina Usamah bin Zaid menjadi salah satu cucu kesayangan Nabi. Begitu kurang lebih. Paham sekarang ini kedudukan sahabat Usamah bin Zaid terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Usamah bin Zaid membicarakan perihal wanita itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya negosiasi, ya, menceritakan. Lanjut. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah memerah pertanda marah, beliau bersabda, "Wahai Usamah, apakah engkau berusaha membebaskan seseorang dari hukum Allah?" Ya, namanya mencuri itu kan wajib potong tangan. Ya. Sedangkan Sayyidina Usamah orang baik, kepada Rasulullah baik, kepada Bani Makhzumiyah baik, gitu ya. Kemudian tadi diminta tolong, kita coba mencari Usamah bin Zaid, itu. Kita minta tolong beliau agar menyampaikan kepada Rasulullah permasalahan kita, yaitu wanita terhormat. Mungkin dalam ucapannya barangkali negosiasinya barangkali ya, ini memudahkan takribul faham ya, untuk memudahkan kefahaman. Sayyidina Usamah mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita terhormat. Ya, jadi wanita terhormat kan sudah jelas ya. Kalau tadi saya sampaikan misalnya seperti Bu Camat, Bu Lurah, Bu Bupati gitu ya, Bu Gubernur kan gitu ya, namanya wanita terhormat. Ini ya Rasulullah, kok kebetulan ini mencuri ini. Dan kaum Makhzum, Bani Makhzum ini ya malu kalau ini mau dipotong. Ya Rasulullah, barangkali saja ya, engkau memberi keringanan bagi wanita Makhzumiyah tadi itu yang mencuri. Kurang lebih begitu. Setelah nego ternyata Rasulullah bukan menerima, tapi marah Rasulullah. Wajahnya mau merah padam Rasulullah. Gitu. Ya Rasulullah itu kalau masalah syariat yang dilawan, yang ditentang itu marah. Rasulullah walaupun sabar. Kalau Rasulullah itu misalnya dipukul, kan sudah pernah dipukul, dilempari batu, dilempari kotoran onta. Sabar Rasulullah. Asalkan apa? Bukan syariat Allah yang dilanggar. Tapi begitu syariat Allah, karena mencuri itu kan harus potong tangan, itu dinego, wajah Rasulullah marah, murka padam. Begitu. Jadi ini pertanda Rasulullah pernah marah. Rasulullah bukan sekedar sabar, tidak pernah marah, nggak begitu kehidupan Nabi. Marah kalau syariatnya yang dilanggar. Begitu. Kalau Rasul itu sabar, tidak pernah keras sama sekali, nggak ada perang namanya. Tapi zaman Nabi itu, Nabi memimpin peperangan beberapa kali. Berarti apa? Nabi itu angkat pedang juga di saat diperlukan. Bukan berarti Nabi akan mengajak umat itu selalu dengan pedang, tidak begitu. Nabi mengajak umat manusia ini, khususnya kaum kafir Quraisy, dengan dakwah, kemudian jidal itu dengan perdebatan billati hiya ahsan, dengan yang terbaik. Tapi kalau ada orang yang menantang ini ya, mencaci maki, menantang, apalagi kalau yang ditantang itu adalah
syariat Allah, maka Nabi murka. Seperti ini. Ya, ini Nabi murka. Kan sudah jelas mencuri hukumnya potong tangan. Jangan ditawar-tawar. Begitu maksudnya. Paham? Kemudian Nabi murka sekali kan dikatakan apa tadi? Ya Usama, apakah engkau akan membebaskan orang dari hukum Allah? Kamu siapa? Dan aku ini siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan itu bukan aku, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita akan nego pada Allah? Tidak mungkin. Allah sudah menentukan. Kalau mencuri ya potong tangan. Begitu. Ini ketegasan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelaksanaan syariat, namanya tatbiqus syariah. Ya, lanjut. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkhutbah kepada para sahabat. Kaum sebelum kalian, apabila yang mencuri itu orang-orang terhormat, biasanya mereka memaafkan atau membebaskan. Namun jika yang mencuri itu rakyat biasa, mereka tetapkan hukum pidana atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Dicontohkan, andai kata putri beliau yang mencuri akan dipotong tangannya, apalagi orang lain. Dan hasya wa kalla, Siti Fatimah mencuri kan tidak mungkin. Seperti tadi itu saya gambarkan, Siti Khadijah mungkin mencuri, ya itu kan contoh hasya wa kalla, tidak mungkin. Ya, tapi terjadi pada wanita makhzumiyah. Kata Nabi, orang zaman dahulu kala, orang-orang zaman dahulu kala sebelum Nabi Muhammad diutus jadi seorang Rasul itu, kebanyakan mereka kalau orang terhormat bersalah itu dimaafkan. Tapi kalau rakyat jelata yang bersalah dicari-cari, dikejar-kejar, dihukum. Itu berarti apa? Pimpinan yang dolim. Nah, pemimpin yang dolim itu kalau yang sebangsanya akan dilindungi, tapi kalau rakyat jelata akan dikejar-kejar, bahkan disiksa sampai bagaimana rakyat itu tersiksa, teraniaya. Itu kebiasaan pemimpin-pemimpin dolim. Nabi Muhammad tidak begitu. Semuanya hukum yang sama. Mau orang kaya, orang ternama dan lain sebagainya, kalau salah ya dihukum. Demikian juga rakyat jelata, kalau benar ya dibela. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kurang lebih. Lanjut. Siapapun manusia yang pernah hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang melebihi kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja menjalani kehidupannya itu mengikuti standar syariat sebagaimana diwahyukan oleh Allah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mau berkompromi dengan siapapun figurnya yang berani melanggar syariat Islam. Ya, ini termasuk juga bagi urusan sholat. Nabi Muhammad itu tetap sholat, ya. Dan Nabi Muhammad akan murka kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, begitu. Apalagi yang mengatakan ini ya, seperti kemarin saya katakan, kalau ada orang atau kelompok, apapun namanya, mau nama torekot, mau nama aliran, mau nama apa saja, kalau punya keyakinan misalnya, ya aku sudah tidak wajib sholat misalnya. Padahal sholat adalah perintah syariat. Makomku ini atau derajatku adalah derajat makrifat dan hakikat dan makrifat, sudah tidak wajib melaksanakan syariat. Andai kata orang seperti ini berbicara di hadapan Nabi, apa yang terjadi? Pasti Nabi akan murka dan akan disanksi orang tersebut. Begitu ya, karena meninggalkan syariat Allah. Itu dulu di Indonesia itu ada namanya itu Sidi Jenar. Sidi Jenar itu satu figur itu ya, yang dia adalah penganut manunggaling kawula Gusti. Sudah dia merasa menyatu dengan Allah sehingga tidak merasa tidak perlu sholat. Sedangkan kita punya namanya Wali Songo yang kita kenal sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Menurut sebagian sejarah mengatakan akhirnya Sidi Jenar itu difatwa mati oleh Wali Songo. Difatwa mati loh ya, dihukum mati maksudnya. Ya, kenapa? Karena tidak melaksanakan sholat. Itulah ketegasan para Wali Songo. Itu wali loh ya, bukan orang biasa yang memutuskan vonis mati pada Sidi
Jenar. Nah kita ini kan penganut Wali Songo kan di Indonesia ini, bukan penganut Siti Jenar. Begitu. Loh kalau saya misalnya ketemu sama orang yang saya adalah penganut Siti Jenar, saya bilang, beda, kamu penganut Siti Jenar, saya penganut Wali Songo. Apa hasilnya? Kalau kamu tidak sholat, saya fatwa mati. Seperti Wali Songo mau fatwa mati terhadap Siti Jenar. Kalau kamu mewakili Siti Jenar, kami atau kami mewakili Wali Songo. Maka kita fatwa mati orang-orang yang seperti itu. Tentu fatwa mati di sini bukan kita langsung menusuk, tidak begitu, tapi dibawa ke pengadilan. Tapi harus ada fatwa mati bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat karena merasa tidak wajib, sebagaimana diyakini oleh Siti Jenar. Begitu mestinya ya. Nah, karena kita coba masyarakat Indonesia ini kalau ziarah, ini khususnya warga Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ziarah kemana? Makam Wali Songo atau makam Siti Jenar? Umumnya makam Wali Songo, karena yang diakui kewaliannya itu yang diakui kewaliannya adalah Wali Songo, bukan Siti Jenar. Kalau menurut saya justru Siti Jenar aliran sesat. Kalau menurut saya Siti Jenar itu penganut aliran sesat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Rasulullah aja tidak pernah meninggalkan sholat. Apa orang seperti Siti Jenar kemudian tiba-tiba mengatakan tidak wajib sholat? Kan berarti menentang Rasulullah. Begitulah. Ini yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jelas? Baik, lanjut. Sungguh aneh jika ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, namun menganggap ringan terhadap kewajiban bersyariat, mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sungguh aneh jika ada orang yang merasa sebagai umat Islam, namun tidak mau melaksanakan syariat sholat fardu dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Ada yang karena malas dan tak punya cukup waktu, atau menilai bahwa bersyariat sholat itu sudah tidak lagi relevan dengan keadaan zaman dan berbagai alasan lainnya. Nah ini seperti tadi saya sampaikan, lanjut. Bahkan ada juga beberapa kalangan yang merasa sudah tidak wajib lagi melaksanakan syariat sholat karena beranggapan bahwa dirinya telah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah setelah mempelajari ilmu hakikat dan ma'rifat. Tentunya ini hanya sesuai dengan persepsi mereka saja. Ya, persepsi itu pemikiran, pemahaman mereka yang sesat tadi itu ya. Yang jelas kita tetap wajib melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu karena kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan umatnya orang yang lain. Apalagi orang lain mengatakan tidak wajib sholat, itu bukan panutan kita. Siapapun adanya mengatakan sholat tidak wajib, itu adalah musuh agama. Begitu. Karena apa? Allah lah yang menurunkan syariat sholat. Bahkan saking pentingnya syariat sholat sampai Allah memanggil Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu kan? Itu adalah perintah sholat. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan banyak perintah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kalau orang sudah mengatakan saya tidak wajib sholat, berarti menentang syariat atau menentang ayat firman Allah. Orang yang sengaja menentang firman Allah hukumnya apa? Secara umum dikatakan murtad. Kan begitu ya? Tak boleh diikuti. Begitu. Jelas ya? Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada para santri dan juga umat Islam, jangan mengikuti aliran-aliran yang tidak mau sholat dengan harokat. Maksudnya harokat itu dengan ruku, ya berdiri, ruku, sujud, itu namanya sholat dengan harokat. Bahasa kemarin kita yaitu sholat dengan fisik. Jangan mengikuti aliran yang mengatakan tidak wajib sholat itu dengan fisik. Nah, tinggalkan kayak gini, ini aliran sesat. Lanjut. Mereka yang merasa sudah tidak wajib lagi bersyariat karena merasa sudah mencapai makom hakikat dan ma'rifat, umumnya hanya mencukupkan ingat kepada Allah sebagai gantinya sholat. Artinya sudah tidak ada lagi merasa perlu untuk melaksanakan sholat yang ada ketentuan berdiri, ruku dan sujudnya. Ya, lanjut, Pak Nur. Lantas, bagaimana mereka masih tetap mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, padahal beliau SAW sendiri masih tetap bersyariat sholat dengan berdiri, ruku dan sujud. Bahkan
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling istiqomah dalam menjalankan sholat fardu 5 waktu itu. Ya, jadi kalau ada orang sudah tidak mau sholat, gitu ya. Kalau nggak sholat karena malas, misalnya karena waktunya saya kerja malas. Kalau tanya, kenapa kamu nggak sholat? Gak kepingin sholat. Ya kepingin, cuman waktunya itu gimana? Nah ini cuman berdosa. Ada orang nggak sholat, tanya, Pak, kenapa nggak sholat? Nggak kepingin sholat. Pingin dek, saya kepingin sholat. Ya tapi karena ya biar sibuk saya. Ini berdosa. Ya, berdosa. Tidak sesat, tapi berdosa. Tapi kalau orang meyakini, aku sudah tidak wajib sholat. Kenapa? Karena makomku sudah lebih tinggi daripada orang yang melaksanakan sholat. Ini orang yang mengaku itu sesat. Kenapa? Dia seakan-akan mengatakan, aku makamku atau derajatku lebih tinggi daripada Rasulullah. Karena Rasulullah masih sholat sampai mau wafat Rasulullah sholat. Begitu ya. Seakan-akan dia mengatakan, nih aku makomku sudah sangat tinggi. Jadi aku jangan dituntut sholat. Aku sudah hakikat dan ma'rifat. Kita tanya, Rasulullah gimana? Makamnya Rasulullah apa? Syariatnya karena beliau sampai mau wafat tetap sholat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang mengaku dirinya lebih tinggi pada Rasulullah berarti apa? Sesat. Kalau dia mengajak orang lain namanya sesat dan menyesatkan. Siapapun adanya, apapun kelompoknya. Jelas ya? Ini yang perlu diketahui. Apakah kelompok pelaku sholat dengan cara cukup ingat saja kepada Allah ini merasa lebih mulia dibandingkan dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah? Karena kenyataannya Nabi Muhammad SAW adalah figur yang selalu bersyariat sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud. Bahkan sangat giat mengajarkan syariat secara zahir. Ya, Nabi Muhammad itu coba ya, tatkala beliau akan wafat, kemudian beliau sakit, ya, sakit beliau itu hari Senin. Beliau sakit dimulai sakit keras itu hari Kamis. Waktu hari Kamis itu beliau panggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan, ceritanya panjang saya ringkas saja, diperintahkan untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Yang sholat menjadi makmum adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan semua para sahabat itu hadir. Sedangkan yang menjadi imam adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Rasulullah di rumah beliau itu sholat Rasulullah. Walaupun sakit beliau sholat. Begitu yang imami Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Buktinya tatkala di satu sela-sela antara Kamis sampai Senin, kan berarti hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, terus Senin. Kan ada waktu itu ya, sekitar 4 atau 5 hari itu kan ya. Pernah Rasulullah itu muncul dari rumahnya. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah berada di pengimaman. Begitu. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar ada gerakan dari rumah Nabi, kok ada yang keluar, berarti Rasulullah yang keluar. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur, menempati tempat makmum karena menyangka bahwa Nabi akan datang untuk menjadi imam. Namanya orang sakit kan boleh sembuh kan, secara persepsi masyarakat, ya kan? Orang sakit itu bisa sembuh. Oh, kata Sayyidina Abu Bakar mungkin mengatakan, oh Rasulullah berarti sudah sembuh, berarti aku kembalikan lagi agar Rasulullah jadi imam sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Di sini letak kita memahami beberapa masalah. Antara lain, lihat Rasulullah sampai sakit yang menjelang wafat pun masih memperhatikan sholat. Dan tidak ada yang mengatakan, Sayyidina Abu Bakar, kamu kan makommu sudah tinggi, kamu gak usah sholat, gak ada gitu. Justru Sayyidina Abu Bakar dijadikan imam. Paham ya? Nah, tatkala Nabi Muhammad tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mundur, maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar lanjutkan sholat, engkau jadi imam, tetap begitu. Di sini Rasulullah menjadi makmum. Sudah ya? Ini satu. Artinya Rasulullah tetap sholat, Rasulullah itu sampai akhir hayatnya masih sholat. Paham ya? Ini pentingnya sholat dengan apa? Ya dengan rukuk, dengan sujud, ya seperti sholat-sholat kita di masjid-masjid itu. Ya, bukan dengan eling, bukan cuma mikir saja, bukan. Itu satu. Yang kedua, ada hikmahnya juga ini. Bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu walaupun di sini banyak orang lain, ada Sayyidina Umar,
ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Yang penting Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali kan ahlu baitin Nabi. Tapi tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam, Sayyidina Ali terima. Tidak protes Sayyidina Ali. Paham? Jadi berarti apa? Urusan Islam itu bukan urusan warisan seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Tidak. Imamah, keimaman atau kepemimpinan ternyata Rasulullah tidak menyuruh Sayyidina Ali, tapi menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah. Tatkala Rasulullah wafat, kemudian ada sedikit perbincangan di kalangan masyarakat itu, masyarakat mengatakan ini siapa yang jadi gantinya Rasulullah? Ada yang mengatakan apa kita dahulukan ya? Kita dahulukan merawat jenazah Rasulullah atau kita dahulukan mencari pemimpin? Kenapa sangat penting? Ya kan? Kepemimpinan sangat penting untuk menentukan juga. Kalau semua jadi pemimpin kan repot. Misalnya ada jenazah Rasulullah mau dimakamkan, syukur saja kalau zaman sekarang menentukan jam. Ya, contoh misalnya gini, di keluarga saya ada orang laki-laki 5 orang nih bersaudara yang ada di Singosari, 5 orang, saudara. Kalau 5 orang yang jadi pemimpin, jadi nggak satu yang mewakili jadi pemimpin. Sebut saja waktu abah saya, Kiai Haji Basori Alwi wafat, itu kan masyarakat bingung ini. Ditanya yang satu, misalnya kakak nomor 1 ditanya, jam berapa dimakamkan? Kakak saya menjawab jam 9 misalnya. Kakak nomor 2 ditanya jam berapa dimakamkan? Jam 10. Yang kakak ketiga jam 11. Kakak ke saya itu misalnya ba'da zuhur. Adik saya ba'da asar. Kita masyarakat gimana kira-kira? Kan bingung kan, karena nggak ada satu pemimpinnya. Tapi kalau dipasrahkan, salah satu dari keluarga disepakati, entah anak pertama, kedua, atau yang menjadi tokoh, kamu aja yang menentukan. Nah, maka ditentukan nanti ba'da zuhur dimakamkan. Maka masyarakat kan bisa tenang. Demikian juga seperti itu. Kalau semua ini dianggap sahabat Nabi dan ahlul bait dianggap pemimpin semua, kemudian semua menentukan jam berapa Nabi dimakamkan, disolati, kan bingung semua. Maka di situ sebagai para sahabat menentukan sebaiknya kita angkat pemimpin dahulu, dan kemudian adalah pembicaraan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih pantas untuk menjadi pemimpin umat, maksudnya khalifah atau Rasulullah. Kenapa? Bayangkan, sholat yang setiap hari diimami Rasulullah, kalau Rasulullah sakit ternyata diwakilkan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya rasional. Karena itu begitu ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka semuanya aklamasi. Ya, kami menerima. Karena ini begitu ya. Kalau di dalam pesantren kan itu ada istilah putra mahkota gitu ya. Atau di kerajaan kan ada putra mahkota. Mungkin anaknya raja itu ada 10, tapi yang ditunjuk putra mahkota karena sudah biasa memimpin, menempani ayahnya kan gitu ya. Sudah lihai di dalam kepemimpinan baik di kerajaan maupun di pesantren. Dan semua para santri jamaah sudah tahu nanti kalau ayahnya wafat maka fulan bin fulan ini anaknya nomor ini akan menjadi penggantinya. Sudah begitu ayahnya wafat, baik sang raja maupun ulama, tokoh, kiai misalnya di pesantren, sudah enak, oh ini wakilnya, langsung jelas. Begitulah. Nah ini Rasulullah juga memberikan isyarat bahwa tatkala Rasulullah SAW nanti akan wafat, maka masyarakat lebih mudah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin kalian. Buktinya apa? Tatkala Rasulullah masih hidup, maka beliau yang menjadikan wakil untuk sholat di Masjid Nabawi, menjadi imam sholat. Begitu. Ini hikmah diantara dari penunjukan hal tersebut. Tapi kita bicara bahwa Nabi Muhammad SAW ternyata sampai akhir hayatnya juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali pun, ya, Sayyidina Ali ahlu baitin Nabi ini juga memimpin sholat tatkala mereka memimpin menjadi khalifah di masanya masing luar biasa. Gak ada yang lebih afdal daripada mereka berlima ditambah dengan Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Gak ada yang lebih hebat daripada mereka. Gak ada. Yang lain-lain itu di bawah mereka. Apalagi orang zaman sekarang. Gak ada yang makomnya lebih tinggi dari 5 orang ini, gak ada. Karena itu siapapun yang mengatakan tidak wajib sholat ini bohong. Ada yang berfatwa tidak wajib sholat karena ini bohong, ini fatwanya. Jelas?
wajib kita tolak. Begitu, karena ini aliran sesat. Paham ya? Lanjut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah jika berani meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Syuf, Nabi Muhammad ini sampai hati-hatinya masalah sholat, sampai mengatakan beliau tuh memfatwakan atau bersabda ya, garis merah antara seseorang dengan kekafiran atau kemusyrikan itu kalau berani meninggalkan sholat dengan sengaja, meyakini ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi itu ada orang gak sholat karena apa? Malas, karena apa ya, nantilah saya masih belum sempat ini, itu dosa. Tapi kalau sudah mengatakan saya tidak wajib sholat, ini kufur sebenarnya begitu. Ya, penanggarannya kecil sekali. Paham? Lanjut. Ancaman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat serius bagi kalangan yang menentang kewajiban bersyariat sholat. Di samping sebagai pelaku dosa yang dapat membahayakan akidahnya, juga ancaman yang sangat mengkhawatirkan dapat kehilangan keimanan. Nah, kehilangan keimanan maksudnya ya murtad, kufur, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengikuti pemahaman yang sesat seperti itu ya. Kita jaga sholat kita, karena dengan sholat kita ini berarti kita bisa menjaga akidah Islamiyah kita. Orang yang bisa menjaga akidah Islamiyah insya Allah selamat baik dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini membawa berkah. Dan sudah waktu sesinya untuk tanya jawab. Masih ada pertanyaan sudah masuk? Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah ada yang masuk kepada kami. Baik. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, apakah bulu-bulu anjing yang rontok nempel di pakaian atau kulit itu gimana hukumnya? Mohon jawabannya ya Pak Kiai. Bulu anjing ya? Bulu anjing ya? Iya. Karena bulu hewan-hewan itu beda hukum ya. Kalau kita bicara sesuai dengan pertanyaannya bulu anjing, maka kita harus tahu hukum anjing dalam masalah najis ini ya. Anjing itu menurut mazhab Syafi'i sama dengan babi, gitu ya. Semua badannya itu kalau basah hukumnya najis, dan najisnya najis berat, namanya najis mughalladzah, najis berat. Cara untuk mensucikan najis mughalladzah, kalau terkena kepada barang atau tubuh lah, misalnya tangan ini, tangan, anggap saja tangan ya, ada liurnya anjing atau liurnya babi atau badannya babi, kulitnya anjing dalam keadaan basah, kemudian kita menyentuh atau memegangnya, maka tangan kita namanya terkena najis mughalladzah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dicuci atau dibasuh berapa kali? 7 kali. Salah satunya dari 7 kali itu harus dicampur dengan debu. Mungkin gambarnya begini, lebih mudah ya. Kalau misalnya tangan kita terkena najis, sudah? Nah, maka darah kita mencari bejana, misalnya ini ya. Nah, ini kita kasih debu. Debu boleh pasir, boleh tanah, ya, boleh debu yang berterbangan menumpuk, itu ya. Pokoknya debu lah, atau tanah, gitu ya. Boleh juga pasir. Kita taruh, sudah? Nah, kemudian kita kasih air. Sehingga ini menjadi apa? Seperti orang mau bikin adonan gitu ya, mau bikin ngecor gitu kan, adonan semen dengan pasir. Nah, tapi ini adonnya air dengan debu atau dengan tanah. Boleh tanah-tanah biasa ya, tanah boleh ya, tapi tanahnya yang suci. Sudah, pasir pun boleh. Intinya kita bikin adonan di sini. Apa adonan? Adonan itu juga mungkin seperti orang mau bikin roti, bikin masakan, bikin kue sayur kan, bikin adonan itu. Kue sayur tahu ya? Kalau bahasa sih namanya weci, bisa bakwan, gitu ya. Namanya kue sayur, itu adonan. Tapi terdiri dari apa? Air dengan tanah atau dengan debu. Sudah, itu. Maka tangan kita yang kena najis tadi itu,
kan basah. Kita ambil, kita walaupun sudah kering misalnya, kita tahu wah ini najis. Kita dilabur dengan adonan tadi itu, dilabur, dikasih labur. Sudah, ini dihitung satu cucian. Karena ini isinya apa? Air dengan debu. Jadi kalau bikin adonan jangan kental sekali ya, nah, tapi ya ada airnya, biar apa? Bisa membasahi tempat yang terkena najis mughal. Nah tuh, sudah kasih. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya debunya warnanya coklat, seperti terkena debu dari banjir itu ya. Asalnya tanah banjir itu cukup. Kalau ada banjir bandang itu kan debu sama itu cukup diambil itu, karena itu mengandung apa? Mengandung air dan tanah kan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya ledok katanya, menjadi ledok itu bahasa Jawanya. Lalu diambil aja begini sampai coklat. Ini berarti basuhan pertama. Kemudian tinggal menyiram ditambah 6. Nah, 1. Nah, sudah mulai agak bersih, tapi masih ada lengket-lengket dari tanah kan gitu ya. Baru kemudian dicuci lagi 2. Itu mulai bersih. 3, 4, 5, 6. Setelah 6 itu kan berarti ditambah dengan yang pertama dilabur tadi kan menjadi 7. Itu sudah dianggap suci. Itu namanya salah satunya dicampur dengan debu begitu. Boleh juga debunya ditaruh di tengah. Ya apa? Hitungan pertama misalnya itu dengan air putih bersih 1 sudah dicuci. Kemudian cuci lagi 2, kemudian 3, keempatnya dilabur dengan campuran tanah dan ini yang adonan tadi. Boleh juga. Ya, tapi kalau saya menganjurkan lebih enak selagi tanah yang adonan itu basah. Ya, kata orang Jawa nyemek-nyemek, bahasanya nyemek-nyemek gitu ya, kata orang Jawa. Labur aja pertama. Sudah, habis itu dicuci 6 kali. Berarti kalau dihitung menjadi 7 kali. Itu cara menghapus atau menghilangkan najis mughal. Tuh, sudah. Adapun hukum bulu, gitu ya, bulu anjing. Kalau bulu anjing itu sesama kering dengan tubuh kita, maka tidak najis, artinya tidak najis, tidak menyebabkan tempat yang disentuh itu najis. Begitu. Tapi kalau bulu anjing itu rontok, itu kan najis ya, bulu anjingnya kan najis. Rontok, nggak boleh pakai sholat. Paham ya? Rontok ini. Rontok. Kan ada, seperti bulu kucing itu kan kadang-kadang rontok. Gitu ya. Maka nggak boleh pakai sholat. Kalau bulu kucing itu makfu, karena dia suci. Makfu ya. Tapi kalau bulu kucing misalnya disengaja nih ya, diambil bulu kucing kemudian disaku, tidak boleh untuk sholat. Ya, tapi kalau dia di mana gitu kita kelihatan bulu ini itu makfu, paham? Jelas. Sekali lagi, bulu anjing yang yang rontok, maka andai kata ada di saku kita atau di sarung kita, nggak boleh dipakai sholat karena bulunya najis. Ya, bulunya najis. Kalau misalnya bulunya itu basah, paham? Maka najisnya jadi najis mughal lado, begitu. Paham? Lanjut, masih ada? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana hukumnya sayap hewan laron? Kalau ketika sholat di saku kita ternyata ada sayap hewan laron, apa sah sholat kita? Intinya begini ya. Makuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Sesuatu yang terpotong dari hewan yang hidup maka dianggap bangkai. Itu pertama. Ini kaidah. Sudah? Laron misalnya. Laron itu, ya, andai kata dia tidak dipotong, tidak terpotong, sudah? Itu hukumnya suci karena dia tidak mempunyai darah, dianggap suci. Nah, kalau ada laron sama dengan lalat. Laron itu hampir sama dengan lalat, ya? Suci. Andai kata, maksudnya badannya itu hukumnya suci, badannya hukumnya suci. Andai kata laron atau lalat itu masuk di tempat minum kita, maka tempat minum kita tidak menjadi najis, tinggal mengambil saja dibuang. Begitu. Ini hukum kalau masuk di tempat air.
Sudah. Kedua, untuk hukum dimakan, baik laron maupun lalat haram dimakan. Kenapa? Karena minal hasyarat, termasuk hewan yang secara urfan itu secara umum dikatakan menjijikkan. Kan jijik orang makan lalat, makan cicak, makan kecoa, ini kan jijik kan? Ya, itu namanya hasyarat. Maka laron haram dimakan, haram dimakan. Tapi kalau disentuh gini tidak membuat najis, karena laron tidak najis. Ya, laron hidup. Kalau laron itu mati nih ya, baik sayapnya maupun laronnya mati, sudah. Kalau kita sentuh dan badan kita ini kering, nggak masalah. Gini kan bisa. Tapi orang sholat, ini yang penting. Orang sholat, kalau dalam tubuhnya itu ada bangkai, walaupun bangkai itu semut misalnya, dia tahu, atau bangkai laron, atau bangkai lalat, apalagi bangkai kucing ya misalnya, sapu itu misalnya, bangkai, maka tidak sah sholatnya. Jadi kalau ada orang begitu sholat kok tiba-tiba setelah sholat ini iseng aja melihat, ya Allah ada bangkai laron, ya Allah ada bulu sayap laron, dia sudah selesai, ya maka wajib mengulang. Wajib mengulang. Karena apa? Dia sholat membawa bangkai, termasuk juga potongan sayapnya laron tersebut. Tapi kalau nggak tahu, dia nggak tahu ada sampai dicuci, nggak tahu, ya maafu nggak tahu. Benar juga kalau ada misalnya, ini pendapat yang paling kuat ya. Misalnya kita mainan semut, karena ada semut itu yang besar gitu ya, ada semut yang besar, mainan gitu. Wah, kemudian kita simpan. Wah, ya apa ini? Waduh kok mati. Kemudian disaku, dipakai sholat, nggak sah sholatnya. Jadi, karena orang sholat dia sedang membawa bangkai, begitu. Jelas? Tapi kalau nggak tahu, misalnya di peci saya ini ada semut mati, nggak tahu, ya sudah maafu, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, maka wajib mengulangi. Begitu menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Jadi sekali lagi, laron kalau bulunya kalau sudah terputus, apa saja yang terputus dari yang hidup, maka dianggap mayit atau mita maksudnya ya, atau bangkai. Begitu maksudnya. Jelas ya? Baik. Sudah? Masih ada lagi? Sudah selesai ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mungkin ada hal yang kurang atau salah, barangkali ada yang mau mengingatkan saya juga, saya senang ya. Ini juga masalah hukum fikih. Kalau saya salah mungkin ada yang mengingatkan, alhamdulillah. Ini termasuk adalah peringatan, dan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah saudaramu karena peringatan itu akan bermanfaat bagi umat Islam. Jelas ya? Itu saja ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.